Sudah mulai nih Pak? Bisa mulai, silakan praktek ya, sebentar aja, 10 menit aja cukup. Oke Pak. Ya, mulai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan anak ibu. Dah. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu himne guru. Dah, terima kasih ucapkan karena anak ibu sudah menyanyikan. Dan selanjutnya ibu ingin mengabsen anak ibu. Sebelum ibu mengabsen, ibu akan menyuruh anak ibu rapikan dulu mejanya, kursinya, kemudian baju yang belum rapi dirapikan, dan sampah yang ada di sekitar meja tolong anak ibu dipungut, dimasukkan ke tong sampah. Ya, terima kasih nak. Kemudian apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Kalau ada anak ibu yang sakit, mari kita sama-sama mendoakan agar teman kita sehat dan bisa belajar seperti kita sekarang ini. Kemudian kita akan menyanyikan atau melakukan tepuk tangan semangat. Dah, terima kasih. Sebelum ibu masuk ke materi yang baru, ibu akan mengulang materi yang terdahulu, yaitu tentang kebaikan di bulan Ramadan. Nah, apa-apa saja kemarin bisa anak ibu sebutkan? Alhamdulillah. Kemudian menyebutkan judul, ibu akan menyebutkan judul materi yang baru, manfaat puasa di bulan Ramadan. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi, peserta didik mampu menerima kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam dengan baik. Yang kedua, setelah mengalami video, peserta didik mampu melaksanakan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan tepat. Dan yang keempat, setelah membaca literasi, peserta didik mampu menampilkan sikap jujur. Kemudian, sikap jujur sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan tepat. Kemudian menyuruh siswa mengamati gambar. Setelah itu menanyakan siswa tentang gambar yang diamatinya. Dan memutarkan video, anak disuruh mengamati. Setelah anak mengamati video, setelah video tadi diputar Pak, kemudian anak disuruh mengamati. Nah, setelah itu saya baru menjelaskan materi yang baru. Adapun manfaat puasa Ramadan, satu, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, menanam rasa kasih sayang. Dan yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Adapun sebagai rasa syukur terhadap Allah itu, yaitu kita ikut perintahnya, kita jauhi larangannya, seperti contoh, apabila kita diberi nikmat atas mereka, kita ucapkan
alhamdulillah. Contohnya anak ibu umpamanya naik kelas. Nah, tentu kita setelah melihat rapor, kita langsung mengucap, begitu kita naik kelas, hasilnya baik, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itulah bentuk syukur terhadap Allah. Salah satu contoh bentuk syukur terhadap Allah. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Dengan berpuasa, kita akan dapat melatih diri kita jujur karena kita tahu bahwa puasa memahami diri dari segala yang membatalkan. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri karena ibadah puasa itu yang tahu kita dengan Allah. Terus yang ketiga, anak ibu, menanamkan rasa kasih sayang. Nah, dengan berpuasa kita akan merasakan bagaimana yang dirasakan fakir miskin dalam keadaan hidup sehari-hari. Sehingga dengan berpuasa kita dapat menanamkan rasa kasih sayang dan dapat memberi atas sesama. Dan yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Dengan berpuasa akan menyehatkan diri kita, baik itu fisiknya maupun jiwanya. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Dengan puasa kita akan bisa mengendalikan diri kita dari sifat marah dan akan menimbulkan kesabaran sebagai rasa pengendalian diri kita. Ya, Pak? Setelah itu saya membagi kelompok. Setelah saya menerangkan materi yang baru, terus saya membagi kelompok, Pak, yang mana kelompok saya bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan manfaat puasa Ramadan tadi. Nah, setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas dan guru menilai kelompok mana yang terbaik dan memberi semangat pada murid yang kelompoknya terbaik. Gitu. Terus guru memberi kesimpulan terakhir atau penutup. Saya memberi kesimpulan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jika kita terbiasa jika kita terbiasa berpuasa, maka kita akan mendapatkan manfaat yang kita rasakan, seperti melatih disiplin, melatih kesabaran, dan lain-lain. Setelah itu, saya tanyakan kepada anak, apakah anak-anak ibu sudah mengerti? Dan saya memberi tugas atau PR. Setelah itu, dan terakhir saya tutup dengan membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Bapak. Oke, kita lanjutkan evaluasinya. Yang sebenarnya saya ingin melihat Bu Busmi itu mengajar sesuai dengan RPP yang ada, kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Tapi waktunya dibatasi. Umpamanya 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit. Ya. Tapi kan setiap apa itu ada video ya? Ada, Pak. Video mengajarnya ada ya? Ada. Nanti mungkin akan dikembangkan lagi cara mengajarnya ya? Insya Allah. Dari sisi apa? Materinya. Kemudian tujuan pembelajarannya itu harus menggunakan KKO yang lebih tinggi gitu ya. Ya. Apa contohnya tujuan pembelajaran? Contohnya tadi setelah mempelajari materi, peserta didik mampu menerima kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Oh ya.
menerima itu KKO yang mana itu? A, A1 Pak, itu sikap. A1. Sikap. Efektif ya? Iya Pak. Nah, jadi ada rumusannya dari aspek kognitif. Jaringannya sih dengan apa? Nanti mengukurnya itu dengan evaluasinya menggunakan apa? Tentu kognitif menggunakan tes namanya. Afektif Ya, menggunakan apa? Menggunakan penilaian. observasi ya. Iya, ya Pak. Dan ada CPATK di mana dilihat gitu ya. Ada 4C, lihat nanti di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian model yang kita gunakan model problem based learning. Ya. Ya, itu juga kelihatan di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian ada 4C-nya, 4C itu juga terlihat di langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran. Ada perangkat-perangkat yang harus dikembangkan. Segera perangkatnya sudah ada ya. Sudah Pak. Penilaiannya sudah ada. Medianya menggunakan media apa? Media PowerPoint Pak. Oke, sekira itu aja dari saya. Nanti akan dikembangkan secara materi ya oleh dosen lain. Cukup sekira untuk Bu Busmi. Ya, terima kasih Bapak sudah membimbing saya, merekam saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sarankan, insya Allah akan saya perbaiki. Mudah-mudahan sukses ya. Amin ya Allah. Besok lagi bilang sama teman-teman ya, sambung dengan saya ya. Iya Pak, ya. Jadi sekarang ditutup ya Pak. Tutup aja ya. Oke. Kita kan sudah 9 orang dari pagi dengan saya. Iya Pak. Kita 13 orang kan? Iya Pak, betul. Besok tinggal 4 orang lagi dengan saya. Dan jadwal kita sebenarnya sampai hari jam 12. Iya. Besok mudah-mudahan selesai dengan saya. Ya, makasih banyak saya Pak. Oke.